Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Bakri Kubanda. Program studi S1 Pendidikan Kepelatihan dan Olahraga. Baiklah, di sini saya akan membawakan makalah yang berjudul Mitokondria dan Respirasi Aerob dan Anaerob. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian mitokondria. Mitokondria adalah salah satu organel sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel pada makhluk hidup. Selain fungsi seluler lain seperti metabolisme, asam lemak, homeostatis kalsium, transduksi sinyal seluler, biosintesis primidina, dan penghasil energi yang berupa adenosina trifosfat pada lintasan katabolisme. Mitokondria memiliki dua lapisan membran, yaitu lapisan membran luar serta lapisan membran bagian dalam. Pada lapisan membran bagian dalam terdapat lipatan-lipatan yang disebut dengan kristae atau krista. Di dalam mitokondria terdapat sebuah ruangan yang disebut dengan matriks, di mana tempat terdapat beberapa mineral yang dapat ditemukan pada ruangan tersebut. Selanjutnya, pengertian aerob. Pengertian respirasi aerob merupakan sebuah reaksi katabolisme yang memerlukan suasana aerobik dengan proses keberadaan oksigen sangat dibutuhkan yang menghasilkan energi dengan jumlah yang besar. Energi yang disimpan dalam bentuk kimiawi yang dikenal dengan kode ATP. Energi ATP digunakan oleh sel-sel dalam tubuh makhluk hidup untuk menunjang pertumbuhan, gerak, transportasi, reproduksi, dan kegiatan lainnya. Selanjutnya, pengertian anaerob. Respirasi anaerob merupakan salah satu proses katabolisme yang tidak menggunakan oksigen bebas sebagai penerima atom hidrogen terakhir, tetapi menggunakan senyawa tertentu seperti etanol, asam laknat, asam pirufat yang dihasilkan pada tahapan glikolisis dapat dimetabolisasi menjadi senyawa yang berbeda. Ada atau tersedianya oksigen atau tidak. Pada kondisi aerobik tersedia oksigen. Sistem enzim mitokondria mampu mengkatalisis oksidasi asam pirufat menjadi H2O dan CO2 serta menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Pada kondisi anaerobik tidak tersedia oksigen, suatu sel akan dapat mengubah asam pirufat menjadi CO2 dan etil alkohol serta membebaskan energi ATP atau oksidasi asam pirufat dalam sel otot menjadi CO2 dan asam laktat serta membebaskan energi ATP. Kita beralih ke fungsi. Yang pertama ada fungsi mitokondria bagi makhluk hidup. Yang pertama adalah menghasilkan energi. Peranan dan fungsi mitokondria bagi makhluk hidup yang pertama yaitu menghasilkan energi. Mitokondria akan mengubah energi kimia dalam makanan menjadi energi yang mudah digunakan oleh sel tubuh atau disebut dengan fosforilasi oksidatif. Dalam proses fosforilasi oksidatif ini akan dihasilkan adenosine trifosfat ATP yang merupakan satuan molekuler yang memberikan energi untuk proses metabolisme. Yang kedua ada mengontrol kematian sel. Peranan dan fungsi mitokondria bagi makhluk hidup yang selanjutnya yaitu mengontrol kematian sel atau apoptosis. Sel-sel yang sudah rusak atau tua akan dihancurkan atau dibuang dan mitokondria yang bertugas untuk mengontrolnya. Yang ketiga ada menyimpan kalsium. Mitokondria juga memiliki peranan dan fungsi untuk menyimpan kalsium. Mitokondria akan menyerap ion-ion kalsium dan menyimpannya hingga dibutuhkan. Yang keempat ada menghasilkan panas. Peranan dan fungsi mitokondria bagi makhluk hidup yang terakhir yaitu menghasilkan panas. Pada saat Anda kedinginan, maka mitokondria akan menghasilkan panas yang berasal dari lemak coklat agar Anda tidak menggigil. Kemudian selanjutnya ada fungsi dari respirasi aerob. Respirasi aerob
menghasilkan ATP yang kemudian digunakan untuk memberi daya pada fungsi penopang kehidupan lainnya, seperti aksi pompa natrium, kalium, yang memungkinkan kita untuk bergerak, berpikir, dan merasakan dunia di sekitar kita. Aksi banyak enzim dan aksi protein lain yang tak terhitung jumlahnya yang menopang kehidupan. Selanjutnya di sini ada fungsi respirasi anaerob. Respirasi merupakan proses di mana energi yang tersimpan dalam bahan bakar diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan sel. Yang pertama adalah aerob obligat. Jenis ini merupakan suatu organisme yang mana kita tidak bisa bertahan tanpa adanya oksigen. Yang kedua, anaerob obligat, yang merupakan juga suatu organisme yang tidak mampu bertahan hidup tanpa oksigen. Organisme aerotoleran, organisme yang dapat hidup di hadapan oksigen tetapi tidak menggunakannya untuk tumbuh. Yang ketiga ada aerob fakultatif, organisme yang dapat menggunakan oksigen untuk tumbuh tetapi juga dapat melakukan respirasi anaerob. Kemudian kita di sini berpindah ke struktur. Mitokondria banyak terdapat pada sel yang memiliki aktivitas metabolisme tinggi dan memerlukan banyak ATP dalam jumlah banyak. Misalnya sel otot jantung, jumlah dan bentuknya pun bisa berbeda-beda untuk setiap sel. Mitokondria berbentuk elips dengan struktur terdiri dari 4 bagian utama, yaitu membran luar, membran dalam, ruang antar membran, dan matriks yang terletak di bagian dalam membran. Membran luar bagian ini terdiri dari protein dan lipid dengan perbandingan yang sama, serta mengandung protein porin yang menyebabkan membran ini bersifat permeabel terhadap molekul kecil. Selain itu, membran luar mengandung enzim yang terlibat dalam biosintesis lipid dan enzim yang berperan dalam proses transport lipid ke matriks untuk menjalani oksidasi menghasilkan asetil CoA. Sekian video dari saya, video penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.